Selamat pagi, Bapak Ibu, warga Gereja Kristen Jawa Gombong. Majelis GKJ Gombong menyampaikan salam sejahtera dan mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Sekiranya Bapak Ibu Saudara-saudari menginginkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis gereja. Untuk warta jemaat pada pagi hari ini, yang pertama, kebaktian Minggu 8 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yunus Triwanto STH. Warta yang kedua, persembahan Minggu streaming 1 Agustus 2021 dan yang dari rumah-rumah yang masuk sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Persembahan mingguan di gereja 95.000, persembahan mingguan di rumah-rumah 2.532.000, persembahan syukur 600.000. Total persembahan 3.227.000. Yang ketiga, untuk persembahan bulanan 1 Agustus 2021 terkumpul 1.995.000. Untuk warta yang keempat, atestasi masuk. Majelis GKJ Gombong telah menerima surat atestasi dari Gereja Injili di Tanah Jawa, GITJ, Tayu, Pati, atas diri saudara. 1. Nama Bapak Sugiono, tempat tanggal lahir Pati 12 Desember 1950. Yang kedua, nama Ibu Yakti Indrawati, tempat tanggal lahir Jombang 13 Juni 1950. Alamat yang sekarang di Gombong, Gang Nyur, RT 4 RW 3, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Majelis GKJ Gombong dan segenap jemaat mengucapkan selamat datang, selamat bergereja, Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya, berita lelayu. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga dalam damai Kristus. Yang pertama, orang tua dari Bapak Bambang Sudirman, kelompok Gombong Utara. Ibunda Inneke Ratna Cahya Johana meninggal pada hari Jumat 9 Juli 2021. Untuk ayahanda Muklas meninggal pada hari Minggu 25 Juli 2021. Yang kedua, orang tua dari Ibu Lilis Mugiati, Gombong Utara. Ibunda nama Ibu Ijah meninggal pada hari Rabu 28 Juli 2021. Majelis GKJ Gombong dan segenap warga jemaat mengucapkan derek bela sungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta selanjutnya, berita pertunangan. Majelis GKJ Gombong telah melayani pertunangan atas diri Saudara Julius Dwi Susanto, putra dari Bapak Suwarno dan Ibu Sabdasih Nugraini, dan saudari Pamarka Teomestika, putri dari almarhum Bapak Sudarwoto dan almarhum Ibu Sunarti. Pelaksanaan pada hari Minggu 25 Juli 2021 pukul 16 di Sidayu RT 4 RW 3 Gombong. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta yang terakhir, ada persembahan meja tenis. Majelis GKJ Gombong telah menerima 1 set meja tenis atau meja pingpong untuk warga jemaat GKJ Gombong dari NN, diletakkan di aula gedung sekolah minggu. Atas nama jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian tadi warta jemaat untuk pagi hari ini. Marilah kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri.
Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Marilah ibadah di hari sembah ini kita khususkan dengan penuh pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita akan nanti dalam ibadah minggu ini akan merenungkan firman-Nya dengan judul Hidup sebagai Orang Merdeka. Jemaat dituntut untuk menyadari perannya sebagai warga bangsa Indonesia melalui pencapaian kerja yang dilakukan dengan tanggung jawab. Setiap anggota jemaat kiranya berperan aktif mendukung upaya pencapaian luhur bangsa ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian PKJ 11, bait pertama dan 2. Inilah hari Minggu.
dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kita menerima hukum kasih dari Tuhan. Firman-Nya dari Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum kasih bagi semua orang percaya. Hukum kasih ini adalah alat pengenal dosa, tempat kita berkaca supaya kehidupan kita bahagia, supaya kehidupan kita sesuai dengan rencana Allah. Berkaca dari kitab suci, khususnya hukum kasih yang setiap hari Minggu kita renungkan bersama, mari kita jujur mengakui bahwa sungguhnya dalam berjalannya waktu, kadang kita bersandar pada diri sendiri. Juga kadang mungkin kita terhanyut dengan penggodaan, hawa nafsu, sehingga hidup tidak damai sejahtera. Hidup tidak taat sepenuhnya pada firman Tuhan. Mari dalam ibadah ini kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan penyesalan dosa kita melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 40, bait pertama dan 2. Ajaib benar anugerah. Kasih Tuhan bagi setiap kita atau setiap orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh percaya mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan belas kasihan atau memberikan anugerahnya. Berita anugerah dari Tuhan dalam ibadah ini kita terima dari surat Galatia bab 5 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
bagian awal atau bagian A saya ulangi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya Tuhan juga memberi petunjuk hidup baru. Surat Galatia bab 5 ayat 22 dan 23. Kita terima petunjuk hidup baru dari Tuhan demikian. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kekasih Tuhan, dimohon bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian nyanyian kesanggupan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 200, kita nyanyikan 2 kali. Ku diubahnya saat ku berserah. Jemaat di dalam Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa, mohon berkat urapan kuasa Allah untuk pelayanan firman. Bapa sumber hikmat, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami penebusan dosa, Engkau telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami senantiasa dijaga dan dipelihara Tuhan. Di dalam ibadah ini, kami bersama-sama hendak merenungkan sapaan Allah sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus,
sehingga kami dimampukan benar-benar hidup baru sesuai dengan kerinduan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua. Kami selalu berserah di dalam kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini 8 Agustus, bacaan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Yang demikian pembacaan firman Tuhan. Perikop roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua atau setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat pagi, kekasih Tuhan. Waktu terasa cepat sekali, tidak terasa sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus. Minggu ini 8 Agustus. Kekasih Tuhan, di minggu kedua ini kita akan merenungkan sapaan Allah dengan judul Hidup Sebagai Orang Merdeka.
hidup sebagai orang merdeka. Kekasih Tuhan, merdeka pada umumnya atau seringkali dimaknai sebagai bebas, tidak terkena tuntutan, leluasa bertindak, lepas dari suatu keadaan yang menindas, tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain. Merdeka dalam arti leluasa, terutama di era teknologi informasi yang maju, bisa dimaknai sebagai memiliki peluang untuk menggunakan media sosial dengan bebas mengakses, mengirim informasi. Lalu merdeka dalam relasi sosial berarti tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain yang dapat membuat hidup atau dirinya merasakan nyaman, tenang menjalani hidup. Kekasih Tuhan itu pada umumnya, orang yang merdeka berarti seseorang yang memaknainya sebagai jalan spiritualitas yang dapat menuntun latihan kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain atau sesuatu yang melekatkan hidupnya secara mutlak. Merdeka juga berarti juga dapat menggunakan keleluasaan sikapnya bertindak, baik secara realitas sosial maupun melalui virtual, melalui online, dengan disertai kesadaran etis, moral, sebagai sikap yang bertanggung jawab, tanggung jawab sosialnya kepada Allah, juga kepada sesama. Kekasih Tuhan, mari kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa mengalami rasa lapar dalam hidupnya, baik kelaparan secara jasmaniah maupun juga rasa lapar yang non jasmaniah. Rasa lapar jasmaniah bisa kita puaskan dengan makan nasi atau makan roti atau yang lain. Dan yang disebut dengan rasa lapar non jasmaniah misalnya ingin merasa senang, ingin merasa puas, ingin dihormati, berkuasa, dan lain sebagainya. Ini juga memerlukan, pada umumnya manusia memerlukan pemuasan. Jika kita tidak berhati-hati dengan perasaan lapar yang non jasmaniah ini, justru bisa membawa kita dengan berbagai nafsu yang memperbudak kehidupan kita. Kalau tidak hati-hati, manusia bisa merasakan lapar yang non jasmaniah ini, dan rasa seperti itu, rasa lapar yang tidak kunjung terpuaskan. Kekasih Tuhan, mari kita melihat bacaan kitab suci Injil pada pagi hari ini. Tentang roti hidup yang di sana menuntun kita kelaparan spiritual kita hanya menemukan pemenuhannya di dalam persekutuan hidup, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kelaparan spiritual kita hanya menemukan pemenuhannya dalam persekutuan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kalau orang mau datang
dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Roti Hidup. Kekasih Tuhan, roti hidup adalah di dalam Yesus Kristus gambaran dari tubuhnya yang akan dikorbankan, dan itulah yang akan memberikan penyelamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Pengorbanan diri Yesus inilah yang akan menjadi jalanan pemulihan relasi antara Allah dengan manusia berdosa. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus menandaskan bahwa pengorbanan tubuhnya ini akan diberikan untuk hidup dunia. Kekasih Tuhan, orang yang datang dan percaya kepada Yesus menerima pembebasan dari dosa dan sekaligus kemerdekaan untuk menentukan sikapnya apakah akan menerima dan percaya kepada Yesus atau tidak. Jadi dalam hal inilah makna dimerdekakan dari belenggu dosa dan dibawa masuk dalam tanggung jawab iman pada Yesus untuk turut serta memberikan jawaban ya dan amin, atau sebaliknya tidak, dan menolaknya. Injil Yohanes memberikan tekanan penting akan hakikat keilahian Yesus Kristus sebagai roti hidup yang berasal dari surga, sekaligus sebagai anak Allah yang mengenal Bapanya dan menunjukkan jalan pada hidup kekal melalui peristiwa kebangkitan di akhir zaman. Kekasih Tuhan, persekutuan kita dengan Sang Roti Hidup itu, persekutuan kita dengan Yesus Kristus Juru Selamat, itu menjadikan kita manusia baru, atau manusia yang diperbaiki kualitasnya. Jadi perubahan dari hidup lama kepada manusia baru bukanlah sekedar kepatuhan hukum, melainkan karena di dalamnya persekutuan iman kita dengan Tuhan Yesus yang dikehendaki dan ditarik oleh Allah untuk mengalami transformasi, mengalami perubahan kehidupan dari hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi hidup yang berorientasi kepada sesama. Dari kehidupan yang mengambil menjadi kehidupan yang memberi. Dari pribadi yang reaktif, mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa, dan lain sebagainya, menjadi pribadi yang responsif, yang tahu bagaimana menanggapi perasaan-perasaannya secara tepat dalam tuntunan Allah. Dari sosok yang semula tidak memberi dampak bagi orang lain, misalnya hidupnya bersandar kepada diri sendiri, berubah menjadi sosok yang memberi teladan bagi sesama. Sekali lagi, persekutuan kita dengan Sang Roti Hidup itu menjadikan kita manusia baru. Kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita dituntun untuk menjadi orang yang mengikut Yesus dengan hidup yang baru. Menjadi pribadi yang berintegritas, berkata jujur dan benar. Pribadi yang dapat mengendalikan dirinya. Pribadi yang menjauhi tindakan jahat ketika mengupayakan rezeki.
Bekerjalah dengan jujur, jangan mencuri. Bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Menjadi pribadi yang menjaga mulutnya dari kata-kata kotor, melainkan memilih kata-katanya dengan tepat, sehingga orang yang mendengarnya merasakan dikuatkan, dipulihkan, dibangun, mendapat kasih karunia Allah. Pribadi yang menjaga sikapnya baik, pribadi yang menjaga sikapnya baik dalam relasi sosial. Kekasih Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, kita dipanggil sebagai orang yang sudah dimerdekakan untuk menjadi anak-anak terang, hidup sebagai orang merdeka. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk menjaga dan terlibat secara bertanggung jawab dalam hidup bersama jemaat, bertanggung jawab dalam hidup lebih luas di masyarakat sesuai karunia masing-masing. Bangsa kita membutuhkan pribadi yang berintegritas, yang menjawab panggilannya, yang ya dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Anak-anak Allah dikehendaki menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Semua orang percaya dituntun memiliki sikap moral yang baik untuk membangun kembali negeri ini, apapun profesi kita. Selayaknya sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita lebih lagi memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Mari kita menjadi bagian dari bangsa ini yang membangun. Berbuat kepada bangsa ini seperti untuk Tuhan. Selamat menghayati panggilan hidup sebagai orang yang dimerdekakan, supaya menggunakan kemerdekaannya itu secara bertanggung jawab, baik di hadapan Allah maupun dalam relasi sosial. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan. Saat teduh cukup, kekasih Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama umat Allah di seluruh dunia memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, sehingga kami memiliki
kehidupan yang damai sejahtera di dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan, Tuhan menyapa kami, supaya kami memiliki hubungan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, supaya kami hidup baru, sehingga kami menjadi anak-anak terang. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, mampukanlah kami setiap hari memperbarui hidup kami di dalam pertolongan Roh Kudus, supaya kami, kehidupan kami boleh sebagaimana kehendak Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Tuntunlah kami Tuhan sampai pada kesudahannya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, yang di bulan ini hendak merayakan hari ulang tahunnya, kemerdekaannya yang ke-76. Tuhan, masih banyak pergumulan, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dalam bangsa ini, masih banyak penggodaan-penggodaan di dalam dan di luar. Kami mohon Tuhan, teguhkan komitmen janji para pemimpin kami, supaya mereka menjadi para pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, semua para pemimpin kami kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kebijakan presiden atau pemerintah kami Tuhan, yang masih menerapkan memperpanjang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kiranya dengan keputusan ini ya Tuhan, adanya wabah corona yang masih menjadi godaan kami bersama boleh semakin berkurang, dan kami selalu terus-menerus mohon Tuhan, jika Tuhan menghendaki wabah penyakit ini boleh segera sirna karena pertolongan Tuhan saja. Berkati ya Tuhan pemerintah yang melibatkan rumah sakit, dan banyak cara ya Tuhan untuk menanggulangi wabah ini. Kami mohon Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus juga untuk warga masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, yang banyak sekali ya Tuhan, dan beda-beda latar belakang kami. Ajari kami Tuhan satu hal, sepakat untuk patuh kepada pemerintah, supaya keadaan kami boleh semakin baik, dan segala doa pengharapan kami boleh dikabulkan Tuhan. Bapa di dalam surga, gereja-gereja Tuhan, persekutuan orang percaya oleh Buah Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di tempat yang berbeda-beda, kiranya mereka boleh menjadi terang, berdampak yang baik. Kiranya mereka ya Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan, yang mau dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kehadirannya membawakan damai sejahtera, kesejukan, dan menjadi berkat bagi masyarakat secara umum. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga secara khusus menyerahkan ya Tuhan Gereja Kristen Jawa Gombong di mana kami bersekutu. Selalu mohon tuntunan Tuhan, selalu mohon petunjuk, perlindungan, dan bimbingan Tuhan. Kiranya gereja ini boleh terus-menerus memaksimalkan diri dalam pemeliharaan iman dan dalam kesaksian. Kiranya kami boleh mewujudkan kehidupan dalam persekutuan yang indah dan rukun, dalam pelayanan, dalam tekun berdoa, sebagaimana kemestian sebagai orang percaya. Tuhan, kami mohon berkat ya Tuhan untuk pelayanan majelis gereja. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan melengkapi badan pembantu majelis, komisi-komisi yang ada, yang akan dibentuk, semuanya Tuhan berkati.
Kiranya senantiasa Tuhan tambahkan pribadi-pribadi yang dengan ketulusan boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan, sehingga gereja ini ya Tuhan boleh menjadi tempat di mana kami saling menguatkan dan di mana kami diperlengkapi untuk kami boleh menjadi saluran berkat dalam keluarga besar, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah dan dimanapun berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga baru atau atestasi masuk. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Sugiono. Kiranya Tuhan berkati yang baru saja menjadi warga GKJ Gombong. Tuhan berkati Bapak Sugiono beserta keluarganya. Secara khusus untuk istri yaitu Ibu Yakti Indrawati yang terbaring sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan imannya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga senantiasa berserah kepada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Bambang Sudirman dan Ibu Lilis Katrin ya Tuhan, yang belum lama ini harus berpisah dengan pribadi atau orang tua yang sangat dikasihinya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga Ibu Lilis Katrin juga Bapak Bambang Sudirman. Lebih luas keluarga besarnya, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, berikanlah penghiburan yang dari Tuhan. Dan kiranya senantiasa mendapat hikmat dari Tuhan dan mereka boleh tetap menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan, bahkan lebih menjalani hidup dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan saja sebagai wujud berjaga-jaga dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya orang yang meninggal di dalam Tuhan sangat berharga dan kematian tidak bisa memisahkan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Mas Julius dan Mbak Marka yang belum lama melangsungkan pertunangan, masa pertunangan sampai pada nikah suci, pernikahan kudus. Kami memohon Tuhan campur tangan sehingga bisa menjaga kekudusannya. Tuhan berkatilah dalam masa pertunangan Mas Julius dan Mbak Marka. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur Tuhan ada warga jemaat yang peduli kepada kegiatan pemuda-pemudi sehingga mempersembahkan meja tenis pingpong untuk dipakai khususnya pemuda dan warga jemaat. Kiranya Tuhan berkati pribadi yang mempersembahkan. Tuhan, kami percaya Tuhan berkuasa untuk senantiasa memberikan damai sejahtera bahkan rezeki yang melimpah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua warga jemaat Tuhan di GKJ Gombong, baik dari anak-anak sampai orang tua ya Tuhan atau simbah kami. Kiranya Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan tuntun supaya mereka boleh menjalani hidup saling menguatkan, saling mengampuni, saling memperhatikan, saling peduli sebagai wujud orang yang sudah dimerdekakan atau hidup baru. Bapa, berkatilah Tuhan jemaat Tuhan yang sakit atau dalam pemulihan seperti Ibu Parjo, Bapak Tugimin, Bapak Puspo, dan saudara kami yang lain ya Tuhan, kami mohon Tuhan menguatkan imannya. Dan mungkin ada 1-2 jemaat Tuhan yang menjauhi persekutuan, yang bersekutu fokus kepada manusia sehingga tumbuh rasa kecewa. Tuhan yang senantiasa menuntunnya sehingga dalam persekutuannya memandang pada Tuhan dan panggilannya, fokus kepada Tuhan
atau perintah-perintah Tuhan dalam kitab suci, sehingga boleh senantiasa rindu beribadah dan bersekutu meskipun manusia mengecewakan. Sebab sesungguhnya Tuhan Allah tidak pernah mengecewakan kami semua. Bapa di dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dari hati penuh percaya kepada Tuhan, atau yang tidak sempurna ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melihat hati, Engkau Allah yang mempunyai hidup kami, melihat kami secara utuh dan sempurna, senantiasa akan menolong kami. Asalkan kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, senantiasa melekat kepada Tuhan, atau mau hidup baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami meyakini pasti rencana Tuhan baik bagi kehidupan kami, secara khusus di Gereja Tuhan GKJ Gombong. Bapa di dalam surga, semua permohonan kami ini kami naikkan hanya di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kami. Kami memohon, hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Namun sebelum kita persembahan, ajakan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8, demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Demikianlah dasar persembahan. Mari kita Bapak Ibu menyanyikan nyanyian persembahan Kidung Jemaat, diambil dari 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengaturkan persembahan. Segala puji, syukur, dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus, Raja Gereja yang duduk di kerajaan surga, mulia dan kudus. Terima kasih untuk ibadah di pagi indah ini. Kami
sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah menuntun jalan ibadah dengan lancar yang disampaikan oleh dan difirmankan oleh Bapak Pendeta Yudhistira Trifanonto hingga awal sampai akhir. Dengan selesai tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya Tuhan, kami pada pagi yang indah ini, kami mempersembahkan persembahan, itu berupa uang, itu persembahan bulanan, persembahan mingguan, dan persembahan syukur, dan persembahan lainnya yang kita sebut seperti itu tidak kita. Untuk itu Tuhan, bagi Bapak Ibu yang melakukan berilah kemampuan dan kebijaksanaan supaya persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga untuk persembahan ini untuk membantu kepada warga jemaat yang nandang kekurangan. Tuhan Yesus, semuanya itu adalah berkat Tuhan Yesus yang membimbing, yang mengatur dalamnya persembahan saat ini. Namun Tuhan Yesus kok kurang pantas kami mempersembahkan kalau dibandingkan Tuhan sangat melimpah berkecukupan kepada kami. Untuk itulah ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Selanjutnya Tuhan, pada sore pada pagi yang indah ini, sebentar lagi kami akan mundur pulang ke rumahnya masing-masing, dan tuntunlah hati kami sampai di rumah dengan selamat dan bertemu dengan keluarga. Dan bagi Bapak Pendeta Yudhistira yang memberikan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami dalam setiap hari dan kita rasakan, didengarkan, semuanya itu hanya keluhuran nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya doa kami kurang singkat dan kurang pantas. Kalau kita dengarkan, untuk itulah ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan kurang pantas kami untuk membicara karena kurang berkenan di depan Tuhan. Untuk itu ampunilah segala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan, tetap berdiri. Marilah kita memuji Tuhan, nyanyian akhir kebaktian Kidung Jemaat 364 bait pertama dan bait yang keempat. Berserah kepada Yesus. Dan Yesus
kasih Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab oleh karena sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku.